Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan mempresentasikan tentang salah satu konsep penting dalam optika gelombang, yaitu resolving power, atau bisa kita sebut juga sebagai daya pisah. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fathan An-Nasril Wafda dengan NIM 24545362 TK 60655. Saya akan menjelaskan bagian pengantar atau disebut permasalahan pada gambar figur 27 9 di bab 27 ini. Pertanyaan utama yang menjadi fokus kelompok kita adalah sejauh mana sistem optik seperti mikroskop ini bisa membedakan dua titik yang sangat berdekatan. Pertama, kita bayangkan kita melihat suatu bakteri dengan dua titik kecil di ujungnya. Jika kita menggunakan mikroskop, kita ingin bisa melihat bahwa kedua titik itu terpisah. Kita ingin melihat dua yang berbeda. Awalnya, kita bisa saja berpikir bahwa semakin besar pembesaran yang kita pakai, semakin jelas dua titik itu akan terlihat. Namun, ini bukan hanya soal seberapa besar gambar yang diperbesar. Pembesaran tidak menjamin kita bisa melihat dua objek sebagai dua bagian yang terpisah. Bahkan, jika kita menggunakan lensa dengan pembesaran 2000 kali atau bahkan sistem lensa berlapis-lapis dengan pembesaran hingga 10.000 kali, tetap saja bisa terjadi bahwa dua titik yang sangat dekat akan terlihat menyatu. Disinilah keterbatasan atau permasalahan dari pendekatan optika geometris ini muncul karena menggunakan prinsip Fermat. Prinsip Fermat yaitu menggunakan jalur tercepat yang dilalui oleh cahaya tersebut. Prinsip geometris seperti jalur cahaya lurus dan hukum pembiasan tidak bisa menjelaskan fenomena batas pemisahan ini secara akurat. Jadi, untuk memahami keterbatasan permasalahan ini, kita harus beralih ke pendekatan optika yang sedikit lebih akurat, yaitu dengan menggunakan optika gelombang. Optika gelombang ini menggunakan prinsip Huygens. Optika gelombang yaitu pendekatan yang mempertimbangkan cahaya sebagai gelombang, bukan sekedar sinar. Dengan pendekatan ini yang menjadi fokus utama pembahasan Feynman dalam gambar figur 27 9. Dan pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Gio Maureksa Nugraha. Sekarang mari kita amati dengan lebih detail figur 279 dari buku Feynman. Gambar ini merupakan skema sistem optik yang menangkap cahaya dari dua titik yang berdekatan, yaitu titik P dan titik P aksen. Keduanya memancarkan cahaya menuju titik citra T, melewati sebuah sistem optik yang memiliki bukaan lebar. Dalam gambar tersebut, kita bisa melihat dua jalur yang ekstrim, yaitu sinar P aksen ST dan P aksen RT, yang berasal dari titik P aksen dan menuju titik fokus T. Masing-masing jalur ini tuh memiliki waktu tempuh yang berbeda, yang ditandai dengan T1 dan T2. Nah, dalam kerangka optika gelombang, kita harus mengingat prinsip Huygens. Prinsip ini menyatakan bahwa setiap titik pada muka gelombang bertindak sebagai sumber gelombang baru yang merambat ke segala arah. Maka, ketika cahaya dari P menuju T, seluruh gelombang akan tiba pada waktu yang sama.
Artinya P bisa difokuskan dengan sempurna di T karena tidak ada perbedaan fase dari berbagai lintasan. Tapi bagaimana dengan titik P aksen yang sangat dekat dengan titik P? Ketika sinar dari P aksen mencoba untuk difokuskan di T, gelombang-gelombangnya menempuh jalur dengan waktu yang sedikit berbeda, yaitu T1 dan T2. Jika perbedaan waktunya terlalu kecil, maka gelombang-gelombang ini akan tetap tiba dalam fase yang seragam, dan akibatnya fokusnya tetap jatuh di titik yang sama, yaitu titik T. Dengan kata lain, kita tidak bisa membedakan apakah cahaya berasal dari titik P atau dari titik P aksen. Maka muncullah syarat penting untuk resolving power agar dua titik bisa dibedakan. Perbedaan waktu tempuh dari jalur ekstrim itu harus lebih besar dari satu periode osilasi cahaya, yaitu T2 minus T1 lebih besar dari 1/V, di mana V adalah frekuensi cahaya. Artinya kita bisa membedakan dua titik hanya jika gelombang dari masing-masing titik menghasilkan pola interferensi yang berbeda secara signifikan. Ini merupakan batas fisik, bukan sekedar batas teknis dari sistem optik kita. Baik, di sini saya akan menyampaikan bagian tentang implikasi fisik dan kesimpulannya. Nah, berdasarkan penjabaran dari teman-teman saya tadi, kita dapat memahami bahwa batas dalam melihat dua titik yang sangat dekat karena lensa tidak cukup kuat, tetapi karena cahaya memiliki sifat gelombang. Sekarang kita akan turunkan lebih lanjut implikasinya ke dalam bentuk matematis. Feynman sendiri menunjukkan bahwa syarat beda waktu T2 dikurangi T1 lebih besar dari 1/V dapat diturunkan menjadi syarat terhadap jarak antara titik, yaitu D lebih besar dari lambda per 2n sin theta, dengan D adalah jarak antara dua titik yang ingin dibedakan. Lambda adalah panjang gelombang cahaya, N adalah indeks bias medium, dan theta adalah setengah sudut bukaan lensa. Nah, artinya untuk membedakan dua titik yang sangat berdekatan, jaraknya harus lebih besar dari batas difraksi sistem optik itu sendiri. Apa konsekuensinya di dalam kehidupan kita yang nyata ini? Nah, mikroskop cahaya sendiri biasa menggunakan cahaya yang panjang gelombangnya sekitar 400 sampai 700 nanometer. Itu artinya kita tidak bisa melihat objek yang lebih kecil dari sekitar 200 nanometer secara jelas. Untuk melihat struktur yang lebih kecil seperti protein ataupun virus, kita memerlukan sistem dengan panjang gelombang yang jauh lebih pendek, seperti mikroskop elektron yang menggunakan berkas elektron, bukan cahaya. Jadi kesimpulannya adalah bahwa resolving power sistem optik adalah batas alami yang berasal dari sifat gelombang cahaya itu sendiri. Kita tidak bisa mengatasinya hanya dengan lensa yang lebih besar ataupun pembesaran yang lebih kuat. Justru memahami konsep ini menjadi dasar dalam pengembangan teknologi optik dan pencitraan modern. Dengan demikian, dari gambar 27 bagian 9 ini, Feynman mengajarkan kepada kita bahwa memahami cahaya sebagai gelombang sangatlah penting dalam menjelaskan fenomena fisika yang tidak bisa dijelaskan oleh optika geometris semata. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, dan
Kami mohon maaf jika kelompok kami memiliki kesalahan dalam pengucapan ataupun penyampaian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.